Tanggal 20 Oktober 2024, Haji Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Disaksikan bukan saja masyarakat Indonesia, tapi penduduk di seluruh dunia bahwasannya Indonesia telah hadir Presiden baru, Haji Prabowo Subianto. Pesan-pesan berikut akan disampaikan oleh tokoh pengusaha kita yang sangat dikenal di Indonesia dan khususnya datang dari Kalimantan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Bapak Haji Yos Tomo. Mari kita berdiri sebagai malam berhikmah ini. Ya, serentak ya. Bismillah. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebagai anak bangsa, dengan ini aku menyatakan dan perlu mengabarkan kepada siapapun yang mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu sebagai bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bahwa siapapun presidennya, seluruh rakyat harus mengakui harga diri presiden ada di tangan rakyat. Begitu sebaliknya, ketika antara presiden dan rakyat bisa saling menghormati, maka akan timbul kerjasama yang baik untuk membangun kemajuan Indonesia. Diharap terus melangit, membumi, dan menyamudra. Dan kita semua berharap semoga Indonesia termasuk negara adikuasa dunia dengan kekuatan senjata Pancasila mampu merubah moral manusia di dunia. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan. Sudah bisa dipastikan Pancasila menjamin kemerdekaan setiap negara di dunia, karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan harus dihapuskan agar tidak timbul kutukan Tuhan. Siapa menginginkan apabila Tuhan menurunkan azabnya, satu negara akan luluh lantak porak-poranda disebabkan bencana alam yang maha dahsyat dan mengerikan. Hati-hati dan waspada. Haji Muhammad Yosutomo selaku tokoh kebangsaan dari Kalimantan Timur, sang pengusaha sukses sekaligus tokoh peduli pendidikan dan tetap merasa sebagai warga negara Indonesia, harus menghormati, mematuhi kepada panglima tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Haji Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Disaksikan bukan saja masyarakat Indonesia, tapi penduduk di seluruh dunia bahwasannya Indonesia telah hadir Presiden baru, Haji Prabowo Subianto.
Di sisi lain, ada cerita nyata yang cukup menarik tentang Prabowo di masa lalu. Meski Prabowo dikenal pernah menjadi komandan Kopassus, pemimpin tertinggi partai politik sekaligus pengusaha, sikap perilakunya tetap bersahaja, selalu rendah hati kepada siapa saja. Sampai satu ketika, pada saat Haji Muhammad Yosutomo sedang berpidato di kota Surakarta saat menyambut hari jadi PT Skatek ke-45, menyuruh semua hadirin untuk berdiri. Semua serempak dan kompak berdiri, termasuk Haji Harmoko, mantan Menteri Penerangan, dan juga Haji Prabowo Subianto dengan bersemangat menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dan itulah kelebihan Haji Muhammad Yosutomo, telah mengukir catatan sejarah, mampu mensugesti para pemimpin untuk berdiri tanpa ada penolakan. Seperti terjadi pula kepada Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu menjabat sebagai Presiden RI, mau berdiri atas permintaan Haji Muhammad Yosutomo lantaran menyanyikan bersama lagu kebangsaan, karena alasan paling tepat bahwa lagu kebangsaan telah ada lebih dulu sebelum mereka menjadi pemimpin atau presiden selaku panglima tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam kebangsaan, salam kemerdekaan, salam buat Presiden ke-8 Haji Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lowinto, demi NKRI 18.000 pulau 400 suku, mari kita berdiri, kita ikrar Padamu Negeri, dan kita slogan Aku Bangsa Indonesia, Bangga Indonesia, dan kita nyanyi Garuda Pancasila. Pak, mari kita berdiri supaya malam berhikmah ini. Ya, serentak ya. Bismillah. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Tempel tangan darah Pancasila. Garuda Pancasila.
Negara itu bernama perusahaan. Di sana ada denyut, ada arah, ada cita-cita. Bukan sekadar gedung menjulang, bukan sekadar papan nama, melainkan miniatur bangsa yang hidup, berdenyut di antara neraca laba dan rugi, bernafas dalam hitungan hari, tumbuh di atas keringat, strategi dan doa. Rapat direksi adalah musyawarah kebangsaan. Ia seolah sidang paripurna di Balai Agung Republik. Tempat suara menjadi sekring, tempat arah ditentukan, tempat api keserakahan dicegah, agar listrik peradaban tak korslet, agar perusahaan tak hancur oleh nafsu, agar bangsa tak runtuh oleh angkara. Haji Muhammad Yosutomo tahu sejak mula bahwa kebesaran bangsa dimulai dari penataan kecil, bahwa nasionalisme bukan hanya pidato di podium, melainkan keberanian membangun perusahaan yang kelak menjadi batu bata ekonomi negara. Wahai anak bangsa, lihatlah sejak zaman perintisan, ketika tangan kosong bertemu tekad baja, ia mendirikan perusahaan. Satu demi satu ia merintis perhotelan, bukan sekadar tempat tidur dan jendela kaca, tapi ruang pertemuan peradaban, di mana tamu asing belajar arti keramahan, di mana pekerja kecil belajar arti pengabdian, di mana bangsa belajar arti mengelola martabat. Perusahaan itu ibarat negara kecil. Ada presiden namanya direktur utama, ada menteri namanya kepala divisi, ada rakyat namanya karyawan, ada undang-undang namanya aturan kerja, ada sidang kabinet namanya rapat direksi. Maju mundurnya perusahaan bukan hanya soal angka, tetapi soal kesadaran bersama tentang arti berjuang dalam kebersamaan. Haji Muhammad Yosutomo duduk di kursi kayu sederhana, matanya menatap jauh menembus ruang, seperti bapak bangsa menatap republik muda. Ia berkata lirih namun tegas, negara kecil ini, perusahaan, harus punya sekring, alat kontrol yang menahan api keserakahan, yang menuntun keadilan, yang menjaga agar kapal ini tak karam. Rapat direksi, wahai anak bangsa, bukan sekadar formalitas tanda tangan, ia adalah detak jantung demokrasi ekonomi. Disitulah ide diuji, disitulah ego dipangkas, disitulah akal sehat mengalahkan amarah, disitulah strategi lahir dari rahim musyawarah. Lihatlah sejarah bangsa. Banyak negara tumbang bukan karena senjata, melainkan karena salah kelola, karena tamak menguasai harta, karena rapat direksi negeri tak lagi jujur, karena sekring kontrol diputus paksa. Haji Muhammad Yosutomo mengajarkan, jika ingin selamat, bangunlah rapat direksi yang sehat, bangunlah budaya musyawarah yang adil, bangunlah integritas dalam keputusan, karena perusahaan adalah gambaran negara, dan negara adalah perusahaan besar yang mengelola nasib ratusan juta rakyatnya. Wahai anak bangsa, mari kita belajar dari perusahaan kecil itu, dari perhotelan yang ia dirikan, dari ruang-ruang rapat yang penuh kertas strategi, dari meja kayu yang menjadi saksi sumpah setia. Di sana, karyawan bukan sekadar pekerja, mereka adalah warga negara kecil itu. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban, mereka berkontribusi, mereka berjuang demi laba yang bukan hanya angka, tetapi juga martabat bangsa. Haji Muhammad Yosutomo tahu bahwa nasionalisme lahir dari hal-hal nyata, dari gaji yang dibayar tepat waktu, dari hak cuti yang dihormati, dari senyum resepsionis yang tulus, dari bersihnya kamar hotel yang dijaga. Itulah kebangsaan dalam kerja sehari-hari. Wahai generasi,
Jangan kau kira nasionalisme hanya berdiri di depan bendera atau menyanyi dengan suara lantang. Nasionalisme juga ada dalam rapat direksi yang penuh strategi, dalam tangan kasir yang jujur menghitung, dalam kepala dapur yang tekun melayani, dalam teknisi listrik yang mencegah korsleting, dalam manajer hotel yang menjaga etika. Semua itu adalah nasionalisme dalam wujud kecil yang nyata. Negara kecil itu bernama perusahaan. Ia punya visi, ia punya misi, ia punya bendera namanya logo, ia punya lagu kebangsaan namanya mars perusahaan, ia punya konstitusi namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ia punya senjata namanya strategi bisnis, dan seperti negara ia harus dijaga, harus dipimpin, harus dikawal agar tak jatuh ke tangan pengkhianat, agar tak runtuh oleh kesalahan fatal. Haji Muhammad Yosutomo mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga perusahaan kecilnya, karena dari perusahaan kecil lahir konglomerasi, dari konglomerasi lahir ekonomi nasional, dari ekonomi nasional lahir kedaulatan bangsa. Maka rapat direksi adalah rapat kenegaraan. Di dalamnya ada integritas, ada keadilan, ada rasa takut akan salah langkah, ada rasa hormat pada suara terbanyak, ada keseimbangan antara untung dan manusia. Dan disitulah Haji Muhammad Yosutomo menegakkan prinsip manusia lebih berharga dari mesin, martabat lebih tinggi dari laba, kejujuran lebih kokoh dari tembok hotel, musyawarah lebih sakti dari senjata perang. Wahai anak bangsa, wahai generasi, ingatlah bahwa nasionalisme bukan hanya urusan negara besar, tetapi juga urusan negara kecil bernama perusahaan. Rapat direksi adalah simulasi demokrasi, tempat belajar menjadi dewasa, tempat belajar mengendalikan ambisi, tempat belajar memandang jauh ke depan, dan dari ruang-ruang kecil itulah bangsa ini belajar berdiri tegak lurus. Haji Muhammad Yosutomo, namamu tercatat dalam sejarah perintisan. Engkau mendirikan, engkau merintis bukan dengan harta berlimpah, tapi dengan kepercayaan yang dibangun dengan integritas, dipertahankan dengan keyakinan bahwa bangsa harus mandiri. Perhotelan bagimu bukan sekadar bisnis, tapi diplomasi kebangsaan, tempat bangsa lain melihat wajah Indonesia, tempat anak negeri belajar arti profesionalisme, tempat ekonomi tumbuh dalam kebersamaan. Maka wahai anak bangsa, hormatilah rapat direksimu, jagalah perusahaanmu, karena disitulah engkau belajar mengelola negara. Negara kecil itu bernama perusahaan, dan perusahaan yang sehat adalah cermin bangsa yang berdaulat. Haji Muhammad Yosutomo telah menunjukkan jalannya. Kini giliran kita melanjutkan perjuangan. Bangsa adalah hotel yang besar, rakyat adalah tamu agungnya, pemerintah adalah direksinya, dan kita semua adalah pelayannya. Jika kita jujur, bangsa ini harum. Jika kita tamak, bangsa ini busuk. Jika kita musyawarah, bangsa ini kokoh, teguh, dan hebat. Jika kita lalai, bangsa ini runtuh. Maka ingatlah selalu bahwa nasionalisme itu sederhana, bekerja dengan hati, memimpin dengan akal sehat, dan mencintai negeri seperti mencintai perusahaan kecilmu.
adalah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, 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 ayo maju, maju. Oh 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hey! Terima kasih.